Nama saya Komang dari kelas 9F absen 17. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tes laporan percobaan hukum Archimedes yang saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari tes laporan percobaan. Tes laporan percobaan yaitu teks yang berisikan paparan tentang tujuan, proses, dan hasil dari percobaan yang dilakukan. Struktur dari teks laporan percobaan yang pertama adalah judul. Judul merupakan bagian yang sangat penting karena judul menentukan percobaan apa yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu tujuan dari percobaan. Tujuan percobaan menjelaskan tujuan kita melakukan percobaan tersebut. Yang ketiga yaitu kajian teori. Kajian teori menjelaskan tentang materi yang digunakan dalam percobaan. Seperti hukum Archimedes, bila materi yang kita gunakan dalam percobaan adalah hukum Archimedes, maka di bagian kajian teori akan dijelaskan secara garis besar apa itu hukum Archimedes. Yang keempat yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan merupakan menjelaskan barang-barang apa saja yang kita perlukan untuk melakukan percobaan tersebut. Yang kelima yaitu ada prosedur atau langkah kerja. Bagian ini menjelaskan bagaimana cara melakukan percobaan tersebut dengan baik dan benar. Yang keenam ada hasil percobaan. Hasil percobaan menjelaskan hasil dari percobaan yang kita lakukan, apakah berhasil sesuai ekspektasi atau tidak. Yang ketujuh ada pembahasan. Pembahasan membahas tentang hasil dari percobaan yang kita lakukan. Misalnya seperti mengapa telur bisa mengambang atau mengapa telur hanya tenggelam. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan menjelaskan tentang kesimpulan yang kita dapat dari melaksanakan percobaan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu istilah ilmiah. Istilah ilmiah merupakan kata istilah yang sering digunakan dalam sains. Contohnya seperti massa jenis, zat, dan larutan. Yang kedua yaitu kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan merupakan kata yang menyatakan tindakan atau perilaku seseorang. Contohnya seperti dilarutkan, memperhatikan, dan memasukkan. Kemudian yang ketiga yaitu konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban yaitu kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya oleh karena itu, maka, dan oleh sebab itu. Yang terakhir adalah kata pendefinisian. Kata pendefinisian merupakan kata hubung yang mendefinisikan arti atau makna dari suatu kata. Contohnya adalah yakni, bahwa, dan adalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.